Oke, pertemuan sebelumnya tuh yang saya minta untuk memberikan sebuah pertanyaan. Nah, oke nih, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik pada bab sistem respirasi kali ini. Nah, oke lah, langsung aja kepada pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu adalah apa yang menyebabkan seseorang cegukan? Itu ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi cegukan itu kan sering dialami dan dianggap sepele oleh beberapa orang. Kadang-kadang juga datangnya kan tanpa diduga-duga gitu ya. Soalnya itu kan datangnya tiba-tiba dia. Nah, kenapa kita bisa cegukan? Gitu. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa mengatasinya? Nah, jadi yang perlu diingat dalam sistem pernafasan tuh ada ini nih, otot diafragma. Nah, hubungannya itu adalah cegukan ini adalah akibat dari kontraksi otot diafragma yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, jadi si diafragma yang ada di antara paru-paru ini nih dan rongga perut ini mengalami spasme atau kontraksi. Nah, sehingga memaksa menarik udara ke tenggorokan. Jadi udara yang mau keluar balik lagi ke tenggorokan sampai akhirnya bunyi deh. Nah, itu yang kita sebut dengan nama cegukan. Nah, sekarang coba kita lihat gambar yang di atas. Jadi saat udara masuk, kita menghirup udara, diafragma kita kan posisinya datar ya. Nah, ini adalah bentuk kontraksi dari diafragma. Jadi udara bisa masuk. Nah, soalnya tekanan udara kita kan turun. Nah, tekanan udara yang ada di paru-paru kita itu ditarik sama diafragma. Jadi dada kita bisa membesar. Paru-paru nih maksudnya ya. Nah, udara itu akan masuk. Nah, saat keluar udara, diafragma itu akan mengendur sehingga rongga dada kita turun dan udara nanti keluar. Nah, jadi seperti itu ya intinya ya. Karena ada kontraksi diafragma, makanya udara yang tadinya mau keluar itu ketarik lagi. Gitu. Atau bahkan tubuh kita tuh refleks menarik udara. Itu dalam bentuk cegukan. Itu kan makanya bunyi. Nah, penyebabnya tuh bisa apa aja ya? Nah, ini ada 3 hal yang biasanya sering kita lakukan. Minuman berkarbonasi, makanan pedas, dan juga kita makannya buru-buru. Nah, minuman berkarbonasi ini atau minuman yang mengandung gas. Nah, ini bisa mengganggu diafragma sehingga membuat pita suara kita menutup tiba-tiba sampai jadi deh cegukan. Selanjutnya, makanan pedas nih. Nah, ini yang suka makan cabai-cabean, makan cabai. Nah, beberapa dari kita yang hobi makan cabai mungkin nggak sadar nih kalau kita bisa cegukan. Nah, kenapa sih kok bisa cegukan? Nah, jadi cabai itu kan mengandung suatu zat. Nah, sebenarnya tuh. Jadi ada suatu zat yang terkandung cabai, yang dikandung oleh cabai sehingga membuat diafragma kita berkontraksi secara tiba-tiba. Nah, nama zatnya ini adalah capsaicin. Nah, jadi zat yang membuat diafragma berkontraksi sampai akhirnya udara yang mau keluar ketarik lagi nih ke tenggorokan sampai jadi cegukan. Nah, faktor ketiga di antara yang lain nih, ini makannya terburu-buru. Kalau dulu sebelum pandemi, itu kan dia setiap Senin biasanya nih yang kalau kita mau berangkat sekolah, mau upacara, kita makannya buru-buru. Bahkan sambil jalan atau juga lari. Nah, kalau makan sambil buru-buru, itu bisa membuat otot diafragma kita itu tertekan secara paksa. Sampai jadinya otot diafragma kita kan menyempit kalau ketekan tuh. Nah, saat otot diafragma kita menyempit, nah itu akan terjadi kontraksi. Soalnya posisinya datar. Sampai jadi kita cegukan deh. Nah, gimana sih cara penanganannya? Nah, penanganannya itu adalah dengan menahan aliran udara secara sementara. Contohnya kita menahan nafas gitu ataupun kita minum gitu. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa menanggulangi cegukan gitu. Oke, sedikit saja ya penjelasan dari saya. Terima kasih atas sebuah partisipasinya, pertanyaan yang menarik. Oke, bye bye.